Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan dalam beberapa hari, kalau jadi insya Allah saya ke Hongkong nanti saya coba sempatkan untuk bersilaturahim ke Cahayaku. Mudah-mudahan ada sayur sop panas di musim dingin di sana nanti. Jadi negeri kita Indonesia ini sekarang ini sedang memasuki musim bencana. Ada yang dari Lumajang nggak ini? Nah, beberapa hari lalu di Lumajang Gunung Semeru erupsi, akibatnya jalan penghubung ke Kabupaten Malang ditutup, ribuan orang kudu mengungsi, ratusan ternak mati, banyak rumah dan bangunan lain seperti musola, masjid, sekolah pada rusak. Itu ada mitra saya tuh, mitra Ranisa di daerah Pronojiwo. Itu kemarin tuh nggak bisa tuh belanja tuh, jadinya ke Malang tuh, ke Panjen. Jalannya putus. Jalan ditutup. Apakah bencana hanya terjadi di sana? Tidak. Nah, buat teman-teman yang berasal dari Banjarnegara dan Cilacap, di dua daerah itu beberapa hari lalu juga terjadi bencana longsor. Puluhan orang meninggal dunia, banyak rumah rusak dan tidak bisa ditempatin lagi. Beberapa orang dilaporkan masih belum ketemu jasadnya sampai hari ini. Proses pencarian masih dilakukan sampai hari ini. Nggak mau kalah dari gunung yang meletus dan tanah yang longsor, banjir juga ikut menyertai warga Indonesia. Di Semarang, Demak, ini ada orang Semarang, orang Demak nggak ini? Dan banyak daerah lainnya banjir terjadi di mana-mana. Di jalan raya, di perkampungan padat, hingga di kota-kota besar. Nah sekarang, saya tanya, ada nggak yang orang Kendal? Kendal, ya. Ada, Ustaz. Ada. Oh, itu tetangga saya dong ini. Saya di Desa Tegorjo, Pegandon. Oh, saya Welerinya, Ustaz. Oh, Weleri ada mitra saya di Penaruban. Oh, iya. Ya, di Kendal ini tiap hari kalau saya lewatin jembatan Kalibodri yang dekat Masjid Penanggulan, yang masjid besar hijau itu, orang dengan enaknya buang sampah ke sungai dari atas jembatan. Atau naik motor sambil nyedot es teh manis, lalu gelas dan kantong plastiknya dibuang begitu aja di pinggir jalan. Nah, banyaknya kejadian-kejadian bencana itu merupakan alarm nih, alarm peringatan dari alam buat kita semua manusia penduduk muka bumi Indonesia. Sudah saatnya kita lebih dalam merenung dan lebih menguatkan komitmen untuk menjaga alam dengan lebih bertanggung jawab. Supaya apa? Supaya generasi mendatang tidak mewariskan kerusakan yang semakin parah di masa depan. Kalau diwarisin tanah sehektar sih enak. Kalau diwarisin banjir, diwarisin longsor, diwarisin kerusakan alam, kasihan mereka. Got-got pada mampet,
Hujan sedikit banjir, kasihan. Kasihan anak cucu kita. Kalau masing-masing diri kita punya komitmen buat menjaga alam, nggak akan ada lagi tuh acara buang sampah sembarangan ke sungai yang hampir setiap hari saya lihat. Jadi soal banyaknya bencana alam yang terjadi ini tidak lepas dari kondisi alam yang ada saat ini, merupakan hasil kreativitas jahat tangan-tangan kita sendiri umat manusia. Jika kita menengok keadaan alam saat ini, khususnya di Indonesia, maka kita akan melihat begitu banyak perubahan yang mengkhawatirkan. Ini kan banyak dari kita kayak saya sudah umur 47-48 tahun gitu ya. Pasti kita melihat perubahan-perubahan itu sejak kita kecil dari sampai sekarang. Sungai, kali yang dulunya bersih kini keruh dan tercemar oleh limbah serta sampah dan sangat tercemar. Dulu di Jakarta, saat saya masih kecil, di selokan depan rumah saya itu masih bisa saya lihat kura-kura kecil, berenang, ikan. Kalau lagi iseng-iseng, saya ambil besek, tahu besek yang biasa buat kalau acara tahlilan gitu tuh. Kalau acara selamatan kan dapat nasi tuh di besek. Nah, di besek itu sering saya pakai tuh buat nyerok ikan tuh. Ada ikan gabus, ikan sepat, ikan batik. Semua bisa dimakan buat lauk. Di halaman depan rumah saya ada rimbunan pohon mangkok-mangkokan, kalau saya bilang, pohon mangkok-mangkokan. Di Kendal juga banyak saya lihat ini. Di dekat-dekat bendungan sana, di Sojomerto. Dan juga ada rimbunan pohon pandan di pinggir got. Itu sering banget saya temukan di situ burung pada bertelur dan beranak tuh. Kalau sekarang boro-boro, gitu, gotnya pun udah nggak jelas itu juntrungan dan penampakannya. Boro-boro ada kura-kura, ya nggak? Kita juga kecebur situ modar kali. Nah, jadi udara yang seharusnya menjadi sumber kehidupan seperti dulu di masa dulu, justru sekarang dipenuhi asap dan polusi, berubah jadi sumber penyakit akut buat kita. Hutan yang dulunya rimbun, tempat berbagai makhluk hidup dengan ekosistemnya, kini banyak yang hilang akibat pembabatan dan penggundulan hutan tanpa reboisasi. Reboisasi itu adalah penanaman pohon ulang. Semua kerusakan itu, teman-teman, terjadi karena ulah kita sebagai umat manusia yang enggan merawat dan menjaga alam yang kita tempati. Yakni ketika kita lebih mementingkan keuntungan sesaat daripada kelestarian alam. Ketika keserakahan mengalahkan kepedulian dan ketika hawa nafsu lebih kuat daripada rasa tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dengan sangat jelas dan tegas bahwa kerusakan yang tampak di darat maupun di laut bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja, tetapi akibat ulah tangan kita sebagai manusia. Peringatan ini penting untuk kita ingat agar kita sadar kembali dan perbaiki diri. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau sekarang banjir di mana-mana, banyak longsor, cuaca panas ekstrim, susah cari ikan di sungai dan laut, ya itu adalah keputusan Allah yang mengingatkan kita. Ini loh hasil karya jahat tangan-tangan kalian. Gimana rasanya? Kalau bahasa Betawinya, lo rasain tuh, ya toh? Lo rasain tuh. Benar-benar kita merasakan. Dampaknya kita merasakan. Allah berfirman tadi, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu
melalui dampak dari kerusakan itu, yaitu ada cuaca panas yang ekstrim, longsor, banjir, dan lain sebagainya, itu melalui dampak dari kerusakan itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Untuk apa Allah hadirkan dampak kerusakan itu berupa kondisi yang tidak nyaman tadi, panas, banjir, longsor, ya. Itu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam kitab Anwarut Tazil wa Asrarut Ta'wil dijelaskan makna fasad, tadi kan ada zuharul fasadu, makna kata fasad yang berarti kerusakan pada ayat tadi sebagai berbagai bencana alam yang nampak di darat dan laut, dan itu terjadi karena ulah manusia. Zuharul fasadu fil barri wal bahar, kerusakan yang terjadi di darat dan di laut itu tampak dalam bentuk pertama kal jadbi, al jadbu itu kekeringan, kemudian wal mautan, kematian. Jadi akibat dari bencana-bencana itu banyak yang meninggal kan. Kemudian di mana-mana terjadi kekeringan, susah air. Kemudian wakathrotil harqi, banyak kebakaran hutan, kebakaran lahan, gitu. Wal ghoroki, juga kasus orang tenggelam, banjir dan tsunami. Kemudian apalagi? Wa ikhfaqil ghassah, usahanya banyak yang gagal manusia itu. Ya gara-gara banjir akhirnya kolam leleknya, ternak bandengnya, ikannya pada kabur gitu. Apalagi wa mahkil barokat, hilangnya keberkahan, wa kathratil mador, dan meningkatnya mudorot, kesialan, awid dolalah wa zulm, atau berupa kesesatan, hidupnya serba salah manusia ini, dan kezaliman wa zulm, juga banyak terjadi kezoliman di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini adalah bentuk dari kerusakan, dampak dari kerusakan yang dibuat oleh manusia. Akhirnya ke sana. Ya. Waqilal muradu bil bahri quras sawahil. Yang disebut dengan al-bahru, zuharul fasadu fil barri wal bahr, itu maksudnya adalah kuros sawahil. Kuro itu Korea tadi kurotun. Jadi kuro itu adalah jamak dari desa-desa yang berada, artinya desa-desa, as-sawahil adalah desa-desa yang berada di pesisir laut. Nah, jadi pada hilang tuh, pada kebanjiran. Nah, jadi semua itu ya bima kasabat aidinas bisyu'mi ma'asihim au bikasbihim iya. Semua itu disebabkan oleh apa yang terbuat oleh tangan manusia, yang karena buruknya dampak maksiat dan atau karena perbuatan mereka sendiri. Nah, teman-teman, fenomena alam yang kita saksikan hari ini menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang nyata, sangat nyata. Banjir datang lebih sering. Suhu udara sekitar pemukiman menjadi tidak stabil dan cenderung panas. Hutan terus menyusut dan polusi ada di mana-mana. Di Kendal tempat saya tinggal sekarang, kalau udah jam 7 pagi sampai sore, itu panasnya saya rasakan jelekit banget. Kayak nyubit-nyubit kulit. Panasnya bikin ngedrop badan, bikin lemes. Semua ini bukan terjadi tanpa sebab, melainkan akibat dari ulah kita sebagai manusia yang tamak, yang mengabaikan keseimbangan dan melampaui batas yang Allah tetapkan bagi bumi. Bencana yang terjadi seakan mengajak kita untuk merenung, melihat kembali cara kita memperlakukan bumi dan perbaiki kesalahan yang telah diperbuat.
Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri dan Allah maafkan banyak kesalahanmu. Jadi sebetulnya Allah udah maafin kita nih. Artinya dampak yang bikin kita hidup kurang nyaman, kepanasan, kekeringan, bencana dan sebagainya, ini yang terjadi ini sebetulnya tidak sebanding dengan dosa dan kerusakan yang sudah kita lakukan secara berjamaah sebagai makhluk hidup terhadap tempat yang kita tinggali ini, bumi. Kalau zaman kehidupan nabi-nabi awal, mungkin harusnya kalau Allah nggak kasih banyak ampunan, manusia-manusia di zaman modern ini sangat layak untuk dibinasakan. Ingat, kaum Nabi Lut kejahatannya kayak begitu. Ya ingat ya, kaum Nabi Lut itu kejahatannya seperti apa? Yang bikin Allah murka. Kejahatannya kayak begitu, dimusnahkan oleh Allah. Dibalik itu tanahnya, dihancurkan mereka. Tidak ada yang tersisa. Ya, kaum Sodom itu. Ada nggak kejahatan model begitu di zaman sekarang? Bukan hanya ada, tapi bejibun. Betul. Kaum Nabi Nuh dengan kemaksiatan mereka yang segitu dimusnahkan. Mereka dimusnahkan dengan air bah, dengan banjir bandang. Ditenggelamkan mereka semua oleh Allah. Kira-kira kemaksiatan jenis apa yang tidak ada di zaman now, di zaman sekarang ini? Firaun di zaman Nabi Musa dibinasakan karena kesombongan, keangkuhannya. Di zaman now, di zaman sekarang, ada nggak manusia dan pengusaha super kaya model Firaun? Banyak nggak jumlahnya? Ada nggak? Banyak sih enggak, cuma wakeh. Jadi kalau bukan karena pengampunan Allah Subhanahu wa taala seperti ayat tadi disebutkan, wa ya'fu an katsir, dan Allah maafkan banyak kesalahanmu, kira-kira pantas atau enggak nih manusia zaman modern ini dimusnahkan total oleh Allah seperti umat-umat terdahulu? Pantas. Menurut saya sangat pantas. Kenapa? Sebab kejahatan dan dosa yang dibuat jauh melampaui dosa-dosa umat-umat zaman dahulu yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia zaman sekarang berbuat salah, dosa, maksiat itu berlipat-lipat kali. Sombongnya itu menurut saya banyak yang sombongnya melebihi Firaun, gitu. Jadi sangat layak. Tapi karena pengampunan Allah itulah yang sangat besar, Allah cuma datangkan musibah-musibah bencana alam ini. Dan itu sebenarnya warning, pengingat, peringatan buat kita agar memahami kekeliruan kita. Begitu. Mungkin nanti kalau suatu saat kita nggak berubah juga umat manusia nih, tetap begitu, tetap angkuh, sombong, bermaksiat dan lain sebagainya, berdosa, mungkin suatu saat akan dibinasakan juga oleh Allah. Dalam tafsir Al-Munir ditegaskan musibah atau bencana yang menimpa manusia tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memiliki keterkaitan dengan perbuatan manusia sendiri. Dijelaskan bahwa berbagai bencana dan keadaan yang tidak menyenangkan seperti sakit, kekeringan, tenggelam, petir, gempa, dan semisalnya seringkali muncul sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia kepada alam. Kita memahami bahwa kerusakan alam dan bencana terjadi bukan sekadar peristiwa natural atau hanya takdir Tuhan semata, tetapi sangat terkait dengan perilaku kita yang mengabaikan kelestarian alam. Ketika keseimbangan alam dirusak, maka dampaknya itu akan kembali kepada manusia sebagai pengingat agar kita memperbaiki sikap dan menghentikan kebiasaan merugikan lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam sebuah hadis pernah mengingatkan, inna dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awal fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya dunia itu manis lagi hijau. Inna dunya hulwatun khadira. Dan sungguh Allah menjadikan kalian sebagai pengelola khalifah di dalamnya untuk melihat bagaimana kalian beramal. Maka berhati-hatilah terhadap godaan dunia. Fayanzur kaifa ta'malun. Fattaqud dunya. Berhati-hatilah kepada dunia, pada godaan dunia. Wattaqun nisa, dan juga berhati-hatilah terhadap godaan perempuan. Jadi untuk itu teman-teman, mari kita jaga dan rawat alam ini dengan penuh kesadaran sebagai bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan langkah-langkah kecil seperti mengurangi sampah, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, serta menghindari perbuatan yang merusak alam. Selain lebih peduli lingkungan, mari kita memetik hikmah dari setiap musibah, bencana, dan peristiwa yang terjadi. Kita jadikan banyaknya bencana terjadi sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial. Selalu di dalam kondisi terburuk sekalipun selalu ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Caranya, kita bantu mereka yang terdampak bencana, baik yang di lereng Semeru, korban longsor Cilacap, Banjarnegara, korban banjir Demak dan Semarang, juga korban-korban bencana lainnya yang mungkin kebetulan lokasinya dekat dengan daerah kita berasal. Bagi kita yang tidak terdampak langsung, sudah seharusnya kita meningkatkan kepedulian dengan memberikan bantuan, baik berupa tenaga, harta, maupun doa. Sikap peduli pada penderitaan orang lain bisa menjadi barometer tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin beriman dan bertakwa kita, maka semakin tinggi tingkat sensitifnya terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh orang lain. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani mengatakan, jika kamu menyukai makanan enak, pakaian bagus, rumah mewah, wanita cantik, dan harta yang berlimpah, sementara pada saat yang sama kamu menginginkan agar saudara seiman mendapatkan kebalikannya, maka sungguh bohong bila kamu mengaku memiliki iman yang sempurna. Jadi, kalau kita mengaku memiliki iman kepada Allah, maka sebaiknya apa yang kita inginkan untuk diri kita, kita inginkan pula untuk saudara-saudara kita. Wahai orang yang kurang berakal, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu berdampingan dengan tetangga yang fakir dan mempunyai sanak saudara miskin, sedangkan kamu memiliki harta yang sudah layak dizakati, keuntunganmu berlipat ganda setiap hari, dan kamu memiliki kekayaan lebih. Jadi jangan sampai kita berlebihan, berkecukupan, tapi ada tetangga kita susah makan. Jika kamu enggan memberi dan menolong mereka, berarti kamu rela dengan kefakiran mereka. Inilah gambaran bagaimana Allah, Rasulullah SAW, dan para ulama mengingatkan kita semua untuk memiliki kebersamaan yang tinggi dan kepedulian kolektif. Kita perlu ingat, keimanan tidak selamanya diukur berdasarkan jumlah ibadah mahdoh seperti sholat, zikir, haji, dan sebagainya. Walaupun kita rajin ibadah ritual dan percaya pada Allah, jika kita tak memperkuat ibadah sosial kita, atau kita tidak peka pada lingkungan kita, maka keimanan kita pun sangat layak dipertanyakan. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang amanah dalam memelihara bumi dan menjauhkan diri kita dari segala musibah yang setiap saat bisa terjadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kita ditetapkan oleh Allah dalam takdirnya untuk menjadi orang yang dermawan, lagi peduli sosial. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Agar harapan dan keinginan kita ini bisa diwujudkan oleh Allah, mari sama-sama membaca kita Ummul Kitab ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sirina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين اهدنا نستعين الصراط اهدنا المستقيم الصراط صراط المستقيم الذين أنعمت صراط عليهم الذين غير أنعمت المغضوب عليهم عليهم غير ولا المغضوب الضالين. عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga bacakan Fatihah untuk kesehatan kita, untuk keselamatan hidup kita, agar kita selalu terhindar dari segala bencana dan musibah. Lisihatina wali sa'adati hayatina wali najahina wali salamati hayatina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم وربنا الصغار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعاء يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Gimana di Hong Kong ini? Katanya sih dinginnya nggak sedingin tahun-tahun sebelumnya ya. Ya Ustadz. Jadi agak-agak anget gitu ya. Belum masuk dingin. Belum, memang belum dingin banget ya, belum ya. Belum. Biasanya di akhir Desember sampai awal Januari ya. Tapi awal ini Ya mudah-mudahan nanti saya ke sana belum dingin banget lah. Soalnya udah nggak biasa, belum terbiasa lagi sama dingin ini. Biasa kepanasan di Kendal ya nggak, di Pantura. Beda Ustadz, panasnya di Indonesia sama di sini. Iya, betul. Ya mudah-mudahan pokoknya kita semua sehat walafiat ya. Amin. Amin. Oke, saya mohon maaf apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan atau cara saya menyampaikan ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, sehingga silaturahim kita, belajar dan ngaji bareng kita pada sore hari ini hanya menghadirkan kebaikan, keberkahan, manfaat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Saya pamit ya.